Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Laode Haimudin, resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo periode 2025-2030. Keputusan tersebut dibacakan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Ahmad Basara selesai prosesi konferensi daerah atau Konferda yang digelar pada Selasa 2 Desember 2025. Menetapkan Laude Haimudin sebagai ketua, keputusan tersebut juga mengesahkan Feni Rosdiana Anwar dan Dedi Hamzah sebagai pendamping sekaligus calon sonalia DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo periode 2025-2030. Dan untuk informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Gorontalo, Herjianto. Silakan rekan Herjianto dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Iraka dari studio Tribuners. Selamat siang dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Gorontalo bahwa Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Laode Haimudin, akhirnya ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo untuk masa bakti 2025-2030. Keputusan itu dibacakan oleh Ahmad Basara, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, usai sebelumnya menjalani konferensi daerah Konferda pada Selasa 2 Desember 2025 di GCC Kota Gorontalo. Dalam ketetapan tersebut, DPP PDI Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya memutuskan satu mengesahkan dan menetapkan Laode Haimudin sebagai PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo untuk masa bakti 2025 sampai 2030. Selanjutnya dalam pembacaan itu juga DPP PDI Perjuangan mengesahkan dan menetapkan Feni Rosdiana Anwar dan juga Dedi Hamzah sebagai pendamping calon personalia DPD PDI Perjuangan di periode atau masa bakti yang sama. Kedua personel itu masing-masing Feni Anwar sebagai bendahara DPD dan juga Dedi Hamzah sebagai sekretaris DPD PDI Perjuangan. SK itu ditetapkan di Jakarta tanggal 20 November 2025 kemarin. Usai ditetapkan sebagai Ketua DPD, Laode kemudian memberikan pidatonya di atas podium serta membacakan struktur komposisi DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo. Dan kegiatan ini berlangsung khidmat sejak siang hingga sore hari, dihadiri langsung oleh 3 tokoh DPD RI termasuk Profesor Rohmin Dauri dan juga Putih Guntur Soekarno. Dalam kesempatan tersebut, Putih Guntur diberi kesempatan untuk menutup secara resmi serangkaian proses Konferda dan Konvercap tersebut. Yang menarik, pada saat kami wawancarai, Putih mengingat lokasi bersejarah pendaratan Soekarno di Desa Iluta, Kecamatan Batudara, Kabupaten Gorontalo. Tempat tersebut merupakan sebuah titik penting dalam perjalanan sejarah Indonesia, khususnya di Gorontalo. Putih menegaskan bahwa tempat tersebut kini menjadi bagian penting dari identitas kebudayaan dan kebangsaan. Menurutnya, kedatangan Bung Karno kala itu adalah bentuk komitmen untuk memastikan bahwa Gorontalo tetap setia kepada NKRI. Putih menyampaikan bahwa dalam perjalanan sejarah tersebut, Bung Karno juga memiliki sahabat penting di Gorontalo, yakni Nani Wartabone dan juga Profesor Hadi Yasin. Putih menegaskan kembali pesan daripada Bung Karno bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena bagaimanapun juga Gorontalo punya nilai sejarah. Pada kesempatan itu, ia semakin menyinggung fakta bahwa Gorontalo telah memproklamasikan kemerdekaannya lebih dulu pada 23 Januari 1942 melalui proses atau peristiwa heroik yang dipimpin langsung oleh Nani Wartabone. Demikian yang dapat kami laporkan dari Gorontalo. Saya Herjan Tangahu, kembalikan ke studio. Terima kasih. Kongres juga kan dalam struktur PDI Perjuangan harus mengakomodir keterwakilan 30% perempuan. Ya. Ini bagian bagaimana kemudian kita bisa melakukan kerja-kerja kepartaian yang juga merupakan pemberdayaan kader-kader perempuan. Jadi sebenarnya tidak hanya 2, tapi di setiap DPC pun atau struktur DPD itu mengakomodir 30% dari keterwakilan perempuan tersebut. Kalau dari target politik ke depan dari pandangannya Ibu untuk Gorontalo sendiri? Kita nggak bicara target, tetapi tentunya tadi sudah disampaikan baik oleh saya maupun
teman-teman dari Perjuangan Ahmad Basara dan juga Pak Rohmin. Yang terpenting adalah bagaimana kader-kader PDI Perjuangan itu tetap melakukan kerja dengan serius dan kemudian tetap menyapa rakyat dan tetap membuka kantor-kantor partai sebagai rumah terbesar perjuangan di rumah rakyat. Yang kedua, anggota DPR kami di kabupaten kota maupun provinsi dalam setiap mengawal program pembangunan betul-betul setiap rupiah anggaran itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Dua hal itu. Pak, selama ini tidak ada kepala daerah yang lahir dari PDIP di Gorontalo, Pak. Target kepala daerah yang gubernur dari PDIP. Yang jelas saya tadi sudah sampaikan bahwa calon-calon gubernur, calon-calon kepala daerah, calon-calon anggota DPR provinsi, DPR RI dan kita akan persiapkan jauh-jauh. Sehingga setelah kita persiapkan tentunya kita minta mereka turun ke bawah. Pak, kondisi saat ini di Sumatera itu terkena atau terdampak banjir, Pak. Sementara kita tahu Ibu pimpinan PDI, Ibu Megawati itu getol menolak deforestasi dan kalau kita lihat di Gorontalo itu sangat luas sekali. Bagaimana? Ya, Ibu Megawati sangat concern sekali persoalan bagaimana penyelamat bumi. Ya. Pernah saksikan teman-teman itu bahwa ada wawancara khusus Ibu Megawati bagaimana merawat pertiwi. Di Gorontalo sendiri kondisinya seperti apa, Pak? Tapi kan di Gorontalo sendiri ada kegiatan-kegiatan partai yang kami sudah buktikan. Kami menanam pohon, jalan kritis, daerah sungai. Itu bagian dari kita mengajak masyarakat ya, secara bersama-sama. Kami tentunya tidak bisa bekerja sendiri, tapi kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan. Tapi fakta ada lahan deforestasi di Kabupaten Pohuwato dan Buaremo kira-kira seperti apa, Pak? Ini yang menjadi tantangan kita semua, saya pikir terutama kegiatan-kegigiatan namanya ilegal, ya, baik illegal logging, illegal mining, ya. Ini saya pikir kita berharap ketegasan dari pemerintah yang saya ditanyakan oleh Pak Prabowo, ya. Mudah-mudahan itu paling tidak kita meminimalisir, kalau tidak betul-betul kita menghilangkan kerusakan itu. Dan harus ada kayak tambang, itu harus ada kegiatan-kegiatan yang namanya pasca dalam rangka rehabilitasi. Dan untuk proses-proses itu ke depan khususnya tambang-tambang rakyat yang sementara kita usahakan, kita fasilitasi agar rakyat itu bisa mengolah tambang atau hasil-hasil bumi mineral itu secara baik. Kami sekarang di pemerintah provinsi sudah memfasilitasi yang namanya BPR dan IPR. Oh, iya. Yang begitu, tapi ada yang namanya kajian ketika sudah dilaksanakan harus ada yang namanya reklamasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.